Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin camilan super enak, gurih, kenyal. Cara buatnya sangat mudah dan bahannya juga mudah didapat. Ini cocok banget buat ide jualan atau camilan santai bersama keluarga gitu ya teman-teman. Dan dijamin ini modalnya murah meriah sekali. Jika buat ide jualan pasti laris manis. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, langkah pertama kita bikin unti kelapanya terlebih dahulu ya. Siapkan teflon, tuang 200 gram gula merah, 1 bungkus kelapa parut kering gurih ya, 1 sendok teh garam halus, dan 50 ml air panas. Nah, ini kelapa parutnya setara ada 80 gram ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa basah juga boleh ya, terserah, sesuaikan selera masing-masing ya. Karena di sini saya tidak punya kelapa basah, jadi saya bikin unti kelapanya menggunakan kelapa kering saja. Nah, setelah kita masukkan, kemudian ini kita larutkan gulanya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, berhubung saya menggunakan kelapa kering gurih, jadi rebusnya itu tidak usah terlalu lama. Kalau kelamaan nanti akan keras ya, menjadi seperti karamel. Ini sudah pas, kemudian matikan api dan dinginkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini ada setengah kilogram ubi kuning yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Nah guys, setelah dipotong-potong, di sini sudah saya siapkan kukusan yang sudah saya panaskan airnya sebelumnya ya. Dan kemudian kita masukkan ubi kuning ke dalam kukusan. Selanjutnya tutup kukusan dan ini kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman, dan ini kita uji tusuk, ini sudah matang dan sudah lunak sempurna. Kemudian ini kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat ya teman-teman. Warnanya cantik sekali ya, kuning-kuning glowing gitu. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang ubi ke dalam wadah ya. Nah, mumpung masih panas, ini kita becek-becek sampai halus atau dihaluskan terlebih dahulu ya. Biasanya kalau masih panas seperti ini ya teman-teman, kalau dihaluskan tuh lebih mudah dan lebih gampang dan cepet halus. Kalau sudah nunggu dingin itu nanti susah ya untuk dihaluskannya. Nah, ini sudah mulai sedikit halus seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu halus juga nggak apa-apa ya. Soalnya nanti kalau kita oleni menggunakan tepung akan halus tersendirinya ya. Oke, langkah selanjutnya tambahkan 15 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Karena ini ubinya masih panas, kita aduk-aduk menggunakan sendok terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke. Supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini akan saya adonin menggunakan tangan saja ya. Nah, pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih higienis lagi. Nah, buat teman-teman yang tidak tahan dengan panas, boleh menggunakan centong atau sendok ya.
Biasanya kalau kita oleni menggunakan tangan itu lebih kalis dan lebih merata lagi. Nah, ini kita olenin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah mulai kalis. Nah, buat teman-teman, ini tidak dicampurkan dengan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi kuningnya saja ya. Ini sudah pas banget seperti ini ya adonannya. Nah, sekiranya di pulung itu tidak ambyar, itu tandanya sudah pas seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita ambil adonan apa itu dikira-kira saja ya, mau dibikin kecil terserah, mau dibikin sedang terserah, mau dibikin besar juga terserah ya. Nah, di sini saya bikinnya ukuran sedang ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita bikin pertama tadi. Kemudian ini kita tutup rapat dan pulung-pulung hingga bulat. Nah, jadi ini adonannya nggak akan saya bikin semua ya teman-teman, yang separohnya akan saya bikin nanti. Jadi di sini saya mau bikin separuh aja dulu ya. Ini mungkin kira-kira bisa jadi 15 biji atau 16-17 gitu ya teman-teman, dengan ukuran sedang ya. Cuman di sini saya mau bikin separuh saja. Nah, separuh adonan akan saya bikin nanti aja. Nah, ini adonannya sudah kita isi dengan unti kelapa semuanya ya, sudah mau habis. Nah, oke, dan langkah selanjutnya ini udah selesai kita pulung dan kemudian taruh di biji wijen ya. Di sini saya menggunakan wijen putih dan sedikit dicampur wijen hitam ya teman-teman. Dan kemudian ini adonannya kita lumurin dengan wijen seperti ini dan dipipihkan sedikit-sedikit ya, jangan terlalu pipih-pipih banget. Dipipihkan sedikit saja seperti ini ya bentuknya. Nah, oke, lakukan semuanya, kita lumurin dengan wijen ya. Nah, setelah kita lumurin wijen semuanya, kita taruh di piring seperti ini. Nah, di sini saya bikinnya hanya separuh ya, jadi ada 7-8 biji. Nah, langkah selanjutnya siapkan teflon, tuang minyak ya. Ini pakai minyaknya sedikit saja ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak karena ini cara gorengnya tidak sampai tenggelam ke minyak ya, supaya kuehnya itu tidak terlalu meresap ke minyak. Nah, setelah panas kita masukkan adonan ke dalam teflon. Ini akan saya masukkan beberapa biji saja. Nanti kalau kebanyakan akan lengket sesama lain ya. Nah, setelah kita masukkan kemudian tutup dengan api yang kecil banget ya teman-teman, dan supaya itu matangnya merata gitu ya. Nah, ini sudah matang sampai berubah warna kuning-kuning keemasan seperti ini. Kemudian ini kita angkat. Jangan lupa ya teman-teman, menggunakan api yang kecil saja ya, yang kecil banget, kemudian ditutup gitu supaya matangnya itu merata ya. Karena ini cara menggorengnya tidak menggunakan minyak yang banyak, hanya menggunakan minyak sedikit saja. Jadi harus pakai api yang kecil. Nanti kalau kebesaran api, jajanannya ini enggak terlalu matang dan wijennya cepat gosong. Nah, oke, setelah kita tiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita susun di piring seperti ini.
Hasilnya sangat cantik, menarik, dan ini rasanya dijamin enak banget. Gurih dari wijennya itu kerasa banget teman-teman, dan ini hasilnya ya, sangat menarik sekali. Dan aromanya itu wangi sekali dari wijennya, dan ini dijamin asli rasanya enak, kenyal, gurih dari wijennya terasa, dan manis dari unti kelapanya juga mantap banget. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba ya, buat cemilan santai bersama keluarga gitu. Dan ini cocok banget juga ya buat ide jualan 1000-an, 2000-an atau berapa, sesuaikan modal ya teman-teman. Dan cocok juga buat camilan bersama keluarga atau tamu keluarga gitu, cocok sekali. Nah, khususnya buat ide jualan ini pasti laris manis, dan ini cocok banget buat sarapan pagi bersama teh hangat atau kopi. Ini cocok banget dimakannya hangat-hangat gitu. Nah, ini akan saya cobain ya teman-teman, dan ini teksturnya seperti ini, dan ini dijamin pokoknya enak banget, kenyal, gurih dari wijennya itu kerasa banget. Pokoknya setelah bikin ini pasti nanti ketagihan dan bikin lagi. Intinya ini cocok banget buat ide jualan 1000-an atau 2000-an gitu, sesuaikan modal saja, oke? Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 250 gram labu kuning ya, yang sudah dikupas dan kemudian dicuci bersih terlebih dahulu ya. Dan setelah dicuci bersih, kemudian ini labu kuningnya kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing ya, karena nanti ini mau dikukus ya teman-teman. Nah, dan ini labu kuningnya sudah kita potong semuanya seperti ini. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan ya, dan sudah saya panaskan airnya sebelumnya. Ini sudah mendidih. Kemudian masukkan labu kuning ke dalam panci, dan kemudian ini kita tutup pancinya dan kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang ya. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Sekarang kita buka pancinya. Nah, ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat. Nah, ini kita uji tusuk ya, sudah matang atau belum. Nah, ini sudah matang sempurna dan sudah lunak ya, karena labu kuning itu cepat matang ya. Dan kemudian langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang labu kuning ke dalam wadah, dan ini kita becek-becek dan kita haluskan ya. Mumpung masih panas itu lebih mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Nah, dan ini labu kuningnya sudah mulai hancur dan lembut seperti ini. Ini sudah pas ya. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, dan 200 gram tepung tapioka ya. Dan kemudian tambahkan juga 50 gram tepung beras ketan, dan ini kita aduk-aduk atau oleni menjadi adonan yang sempurna dan kalis ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ingat ini tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan dengan kelembapan labu kuning saja. Jadi tidak menggunakan air ya teman-teman. Jadi
posisinya labu kuningnya ini masih panas-panas juga, kita masukkan bahan-bahan berikutnya jadi satu ke dalam wadah seperti ini. Nah, supaya lebih mudah ini akan saya oleni menggunakan tangan, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya lebih higienis lagi ya teman-teman. Dan ini kita oleni atau adonin menjadi adonan yang kalis dan sempurna. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis. Ini terus kita aduk-aduk hingga tercampur merata lebih sempurna lagi ya. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Jadi tekstur adonannya seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Ini pas dan sedang-sedang saja tanpa menggunakan air ya. Cukup menggunakan kelembapan dari labu kuningnya saja. Nah, ini kita ambil secomot, kita pulung. Kalau kira-kira enggak ambiar itu sudah pas. Ini udah pas banget ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini ada unti kacang merah ya, yang sudah saya bikin kemarin buat stok ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Dan hari ini saya mau bikin buat isian kue ya. Nah, ini kita ambil beberapa comot saja dari adonan, kemudian kita isi dengan unti kacang merah secukupnya ya, jangan terlalu banyak-banyak banget, secukupnya saja. Nah, setelah diisi dengan unti kacang merah, kemudian ini kita tutup rapat seperti ini. Nah, dan kemudian ini kita pulung-pulung ya, supaya rapih dan kelihatan bulat gitu ya, tidak ada kebuka sedikit gitu. Nah, jadi teksturnya seperti ini setelah dipulung ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama sampai habis, terisi semuanya dengan unti kacang merah. Nah, ini setelah diisi semuanya ya teman-teman, kemudian kita taruh di biji wijen, dan ini kita lumurin dengan wijen ya. Kita lumurin wijen sampai merata ke permukaan adonan semuanya, dan kemudian ini kita pelan-pelan dipipihkan sedikit-sedikit saja, jangan terlalu pipih-pipih banget ya, cukup sedikit saja dipipihkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cara mipihkan itu nggak usah terlalu pipih banget, yang sedang-sedang saja gitu. Nah, ini sudah pas banget seperti ini bentuknya. Nah, oke, dan ini lakukan hal yang sama seperti yang pertama gitu, lumurin dengan wijen dan dipipihkan sedikit-sedikit saja sampai semuanya selesai. Pokoknya ini dijamin enak, gurih, kenyal, manis, mantap sekali teman-teman. Cocok buat ide jualan, buat sarapan pagi, cemilan keluarga gitu. Ini cocok sekali ya. Ini rasanya itu ada manis, gurih, kenyal gitu ya. Apalagi dimakannya itu masih anget-anget, itu enak banget. Nah, buat sobat Teti yang penasaran silahkan dicoba saja ya. Bahannya juga murah meriah, cara buatnya juga mudah dan simple. Nah, oke, ini sudah selesai, kita lumurin semuanya dengan wijen, dan langkah selanjutnya siapkan teflon, panaskan ya. Nyalakan api dan panaskan. Kemudian ini kita kasih minyak sedikit saja ya, seperti ini. Nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Nah, jadi ini saya kasih minyak secukupnya saja. Oke, dan setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita isi dengan unti kacang merah tadi ya. Nah, di sini akan saya goreng 5 biji dulu, nanti lainnya akan saya goreng selanjutnya karena nggak muat ya. Nah, kemudian ini apinya dikecilkan dan teflonnya kita tutup, dan ini kita
biarkan sampai sedikit kuning-kuning keemasan. Nah, setelah kuning-kuning keemasan ini kita balik ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, cukup kuning-kuning keemasan saja, jangan sampai gosong-gosong ya. Makanya kita gunakan api yang kecil sekali itu supaya wijennya tidak cepat gosong dan adonannya itu cepat matangnya sempurna gitu ya teman-teman. Matangnya itu sama gitu ya. Makanya kita harus gunakan dengan api yang kecil. Nah, setelah dibalik kemudian tutup kembali, ini kita diamkan lagi sampai matang. Nah, jadi seperti ini ya tekstur kuenya ya teman-teman. Warnanya itu sama atas bawah dan matangnya itu juga sama gitu ya. Makanya jangan menggunakan api besar, cukup menggunakan api kecil. Nah, ini sudah matang, kemudian akan kita angkat dan selanjutnya ini kita goreng sisanya ya. Nah, ini kita goreng seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Kemudian ditutup dan biarkan hingga sedikit menguning bawahnya sampai matang. Nah, oke, dan setelah digoreng semuanya ini kita susun di piring atau tata di piring sebagian saja, yang sebagian nanti kita taruh di piring lain ya, karena jadinya itu sangat banyak. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Ini kalau di Jawa saya namanya kemplang ya, kemplang labu kuning ya teman-teman, dengan isian yang berbeda. Yang kemarin-kemarin saya bikin menggunakan ubi kuning ya dengan isian unti kelapa, dan kali ini saya menggunakan labu kuning dengan isian unti kacang merah ya, atau kacang dolo kalau bahasa kitanya itu. Nah, ini hasilnya dan ini dijamin enak banget, manis, kenyal, gurih, apalagi dinikmatin itu hangat-hangat dengan segelas teh hangat, itu teh manis itu cocok banget dan enak banget. Ini cocok juga buat ide jualan ya teman-teman, atau buat cemilan keluarga gitu. Ini cocok sekali, pasti suka. Nah, sekarang kita akan cobain satu ya teman-teman, tekstur dalamnya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi isian dalamannya itu unti kacang merah ya, yang sudah saya bikin kemarin ya teman-teman, yang bikin stok saya taruh di kulkas. Jadinya itu lumayan, jadi banyak sekali 1 kilo kacang merah itu. Jadi buat stok, buat isian kue apa aja atau roti-rotian apa aja, ini cocok sekali. Buat onde-onde juga bisa ya. Nah, jadi seperti ini tekstur dalamnya ya teman-teman, pokoknya dijamin enak banget. Buat sobat heti yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba. Ini dijamin cara buatnya sangat mudah dan simple, bahan-bahannya juga murah meriah, tidak pakai ribet ya. Nah, mau buat ide jualan sesuaikan modal dan bahannya. Dan soal ukuran sesuaikan selera saja, mau yang lebih kecil boleh, mau yang sedang boleh, mau yang lebih besar boleh ya. Jadi ini yang saya bikin hari ini itu ukuran besar ya teman-teman, jadi makanya jadinya nggak terlalu banyak. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat heti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari heti. Oke, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.